Kalau kamu lagi mencari smartwatch ringan, tipis, desainnya unik, layar AMOLED, ini dia Aulon Curve 3 Ultra. Widih, sekarang udah ada ultranya nih. Desainnya unik, layarnya curve, terlihat masih mirip seperti generasi pendahulunya. Tetapi yang seri 3 Ultra ini lebih tipis daripada seri sebelumnya. Saya ukur untuk di pinggir case-nya aja, terlihat ini 10 mm lebih. Tengah case-nya dekat heart rate sensor ada di 11 mm lebih, tidak sampai 12 mm. Ini tipis banget ya. Bagian lebar case-nya ada di 37 mm lebih, hampir 38 mm, dan lak tulaknya di 50 mm lebih. Kurang lebih lak tulaknya mirip ya seperti di seri sebelumnya. Strap lebarnya sama 22 mm dengan tipe sebelumnya ya. Untuk beratnya sendiri ini terbilang ringan, hanya 50,4 gram aja. Ini memang sih di atas 50 gram, tetapi ini masih berasa ringan. Karena kalau kita lihat untuk dia punya case, materialnya ini benar-benar solid, menggunakan alloy, zinc alloy. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, display ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran yang lumayan besar, dan saya bawa ke outdoor, ini saya tes. Tampilannya sendiri layar ini cukup mantap ya, masih bisa terlihat dengan jelas. Dengan catatan brightness-nya ini saya setting full. Ketika AOD aktif pun ini bisa di raise to wake untuk melihat tampilan watch face. Cuma ketika layar on, saya coba bokep mati, fiturnya ini tidak ada ya. Tema atau view UI tersedia 4 pilihan, memang nggak terlalu banyak juga nih, tetapi bisa diganti-ganti dengan double klik di tombol crown-nya. Di fitur kesehatannya sendiri, kita lihat-lihat, nah di sini ada yang namanya heart rate pastinya ya, dia langsung memulai berjalan tanpa di-tap lagi, ini dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kemudian kita slide ke atas, bisa melihat untuk tampilan data yang ada di heart rate ini. Kemudian SpO2 juga ada, oksigen darah. Nah, kalau dia harus di-tap nih, berbeda dengan heart rate ya. Untuk SpO2-nya dia berjalan secara dinamis juga sama seperti heart rate. Fitur yang namanya breathe ini ada, stress level juga ada. Ini perasaan ya, tapi kita harus di-tap dulu seperti di SpO2. Ketika muncul tampilannya seperti ini aja, tidak ada angka atau persentase gitu ya. Oh, yang tadi ini adalah kadar bernafas ya. Ini berbeda dengan fitur breathe nih yang di sini. Lalu untuk kewanitaan, fitur yang namanya menstruasi ya, catatan menstruasi untuk wanita nih saya lihat dia tidak ada. Fitur Bluetooth Call pastinya ada dan saya sudah tes dengan smartphone dari Android, Samsung A55 bisa mengangkat telepon langsung dari aplikasi WhatsApp Call. Fitur remote kamera kita bisa lihat di kotak yang dia ada di fitur lainnya ya. Di sini saya coba tes untuk yang namanya fitur remote kamera, ini kita harus buka dari app-nya ya. Dan fitur yang ada di app-nya remote kamera ada tertulis kalau ini bahasa Indonesia ranah jarak jauh dan ini langsung terkoneksi seperti ini. Kalau saya perhatikan dia tidak ada timer waktu penghitung mundur ya. Saya coba tap, oh ternyata ada di bagian aplikasi kameranya guys. Jadi kita tap, dia ada penghitung mundurnya. Dan kalau saya perhatikan juga ini tidak bisa disetting untuk menghilangkan timernya ya. Fitur lainnya seperti senter bawaan dari layarnya ini ada tersedia dan dia bukan senter fisik. Kemudian kita lihat di sini ada stopwatch, kalkulator juga ada. Timer adalah waktu penghitung mundur. Yang saya lihat untuk fitur outdoor ini tidak tersedia ya karena dia ini ya maklum lah smartwatch murah dan tombol yang di bagian kanan bawah saya klik ini untuk masuk ke mode cepat olahraga dan kita lihat salah satu fitur olahraganya ini belum ada GPS ya pastinya belum built-in karena ya yang tadi saya sudah sebutkan ini smartwatch low budget ya, di bawah 500.000 dan kalau saya slide ke kiri ini bisa menampilkan Bluetooth Music. Daya tahan baterainya ini tertulis bisa sampai 10 harian untuk pemakaian normal. Kalau saya tes menggunakan always on display menyala semalaman, ini turunnya lumayan drastis, 44%. Kita lihat untuk di aplikasinya menggunakan, ini saya menggunakan Glory Fit Pro. Kita lihat di bagian profile, lalu pilih layanan pihak ketiga. Di sini ada ya untuk terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava maupun Health Connect. Ini juga ada nih WeRun, ini dari WeChat ya. Lalu untuk watch face pilihan dari bawaan aplikasinya Glory Fit Pro kita lihat. Saya lihat sih di sini cukup banyak dan dia diperkategorikan gitu seperti dial multifunction dan masih banyak yang lainnya nih. Kalau saya lihat di sini saya sudah install 2 macam tipe pilihan watch face, tapi yang udah saya install ini ketika mau download lagi yang lain, ini diminta untuk menghapus atau nanti dia akan bertukar sendiri guys, tidak bisa menampung banyak pilihan watch face. Ya seperti ini udah saya ganti dan kalau saya lihat untuk watch face yang lainnya nih, ya kan tergantikan. Tadi saya udah download satu ya yang model analog yang warnanya biru dan ini sudah tidak ada. Untuk tampilan dia punya bezel ini terlihat simetris ya, atas bawah kanan kirinya.
tidak ada yang lebih tebal sebelah gitu, dia benar-benar simetris. Jadi walaupun bentuknya dia square, tapi kalau simetris ini oke banget sih. Ditambah dia punya layarnya ini benar-benar curve design ya. Curve-nya bukan dari pinggir kanan kiri tetapi atas bawah nih. Dan kalau saya pakai ke lengan saya yang kecil ukuran lingkar 16 cm, strapnya terlihat ini cukup panjang ya. Ini disediakan 2 penyangga strap yang menurut saya ini kualitas strapnya sendiri cukup baik dan bagus, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu lentur banget. Jadi mudah dan gampang untuk diinstal atau dipakainya ya. Dia punya race to wake, saya coba tes, ini memang berasa ada jeda waktu beberapa sekian detik ya. Nah, tidak bisa langsung menyala gitu guys. Dan dia punya jarum detik analognya, kalau saya perhatikan juga ini belum menyapu ya. Tuh, jadi masih seperti jam tangan konvensional pada biasanya yang modelnya patah-patah. Untuk kesimpulannya, smartwatch dari Aulon Curve 3 Ultra ini sebuah smartwatch murah yang lebih disempurnakan lagi ya daripada tipe sebelumnya atau pendahulunya. Ini cocok banget buat kamu yang berlengan kecil seperti saya. Walaupun memang untuk smartwatch sendiri dibilang kecil sekali juga tidak ya. Untuk ukuran lak-tulaknya masih berasa cukup besar, tetapi sudah jauh tipis banget daripada tipe yang pertamanya, Curve yang pertamanya nih. Dan layarnya ditambah sudah AMOLED screen, bukan TFT lagi. Dan harganya ketika saat video ini tayang ada di harga 456 ribuan. Ya, kurang lebih di bawah 500 ribu ya saat video ini tayang. Dan untuk perbandingannya saya akan tampilkan di layar dari Curve yang pertama, Curve kedua, Curve 3, dan Curve 3 Ultra yang ini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review pemakaian saya kurang lebih ini hampir 1 mingguan ya menggunakan dari Aulon Curve 3 Ultra. Thanks for watching, dan kira-kira ada saran ataupun ada request rekomendasi smartwatch terbaru lainnya bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, untuk Kospet nanti ditunggu ya, masih pre-order itu guys. Thanks for watching, saya Freddy dan bye.